Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali melalui channel YouTube saya Nihi Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah Tahadris, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Lembaga Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dan sahabat sebagai tugas pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Insan cendekiah dimanapun berada. Menurut buku Manajemen Pendidikan Rasulullah yang ditulis oleh Dr. Murni, MPD, dan kawan-kawan, di masa Rasulullah SAW terdapat beberapa lembaga sentral pendidikan, di mana lembaga sentral pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Darul Arkam. Pada awalnya, Rasulullah SAW mendidik umatnya secara sembunyi-sembunyi dan bertahap, yang dimulai dari keluarga terdekatnya. Kemudian menurut Abbas, lembaga pendidikan Islam pertama yang diselenggarakan oleh Rasulullah pada tahap ini adalah lembaga pendidikan yang berada di Mekah, yaitu Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dalam lembaga ini, Rasulullah SAW mengajar wahyu yang telah beliau terima kepada kaum muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga membimbing umatnya untuk menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Lembaga pendidikan Islam pada masa Rasulullah yang kedua adalah masjid, di mana setibanya beliau di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, di mana masjid pada saat itu berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat penyebaran dakwah, tempat mempelajari ilmu-ilmu Islam, dan tempat pertemuan para pemimpin Islam pada saat itu. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua adalah Al-Sufa. Al-Sufa adalah ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid, yang disebut dengan Al-Sufa. Salah satu masjid yang memiliki sufa adalah Masjid Nabawi. Lembaga ini digunakan oleh para sahabat sebagai semacam asrama. Kemudian menurut sebagian ahli, Sufa dianggap sebagai universitas Islam pertama. Kemudian yang keempat adalah Al-Kutab. Al-Kutab adalah jenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Pada awalnya, Kutab memiliki fungsi sebagai tempat yang memberikan ilmu membaca dan menulis untuk anak-anak, di mana tujuan didirikannya Al-Kutab adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, di mana kurikulum yang diajarkan dalam Al-Kutab adalah menulis, membaca, menghafal Al-Quran, kaligrafi, dan sebagainya. Kemudian, pendidikan Al-Kutab adalah pendidikan dasar yang mencakup seperti TPA, TK, SD, dan MI. Tetapi waktu kelulusan setiap anak tidaklah pada jangka waktu yang sama. Kemudian sistem pendidikan pada masa Rasulullah SAW yang telah diaplikasikan lewat lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut belum mengeluarkan pengakuan kelulusan seperti gelar ataupun ijazah. Tetapi nilai tertinggi para murid Rasulullah SAW terletak pada ketakwaannya. Demikianlah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.